Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis Prapaskah keempat mengajak kita untuk menekuni, menyusuri jalan Tuhan dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dan juga dalam keteguhan, betapapun sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, kesulitan, kesepian, kekeringan, kesendirian. Betapapun merasa kurang mendapatkan pegangan, tidak tahu arah yang harus dituju, akan tetapi kita diajak tetap bertahan dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Bacaan Ekaristi diawali dengan kitab Keluaran. Bagaimana Allah marah melihat bangsa Israel yang tidak setia, yang menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka membuat patung anak lembu tuangan dan sujud menyembah kepadanya. Bangsa Israel, bangsa yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, dan Allah melihat itu semua. Allah marah. Bahkan di dalam kitab itu dikatakan Allah merancang malapetaka. Namun Musa meminta kepada Tuhan, memohon kepadanya agar malapetaka itu tidak dijatuhkan demi Abraham, demi Ishak, demi Israel, demi sumpah setia Tuhan, demi perjanjian Tuhan. Dan dikatakan di dalam kitab Keluaran, Tuhan menyesal atas rancangan malapetaka itu. Tuhan berbalik. Tuhan tidak menghukum. Tuhan mau menyelamatkan. Hati Tuhan dengan segala kelembutannya, hati Tuhan dengan segala kerahimannya tidak mau mencelakakan manusia. Tuhan mau merancang keselamatan belaka. Saudari dan saudara, kita diajak untuk melihat sebagaimana dalam ungkapan kitab Keluaran, Tuhan menyesal. Menarik kata yang dipakai, Tuhan menyesal. Tuhan punya hati. Tuhan punya kelembutan hati. Tuhan tidak menghidupi kekerasan hati. Kekerasan hati itu kita lihat ada dan nyata dalam diri kita umat manusia, sebagaimana diperlihatkan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bagaimana Tuhan berhadapan dengan kekerasan hati bangsa Yahudi, atau dalam ungkapan dari kitab Keluaran, hati yang tegar tengkuk. Mengapa ada kekerasan hati dari bangsa Yahudi? Karena mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus yang datang dari atas, bahkan juga tidak mau menerima perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Tuhan kepada banyak orang, penyembuhan, mukjizat, pengajaran. Hati mereka sudah tertutup, sehingga betapapun mereka melihat karya baik Tuhan, namun semuanya dipandang negatif. Jalan pertobatan tertutup, hatinya membeku dan kaku. Tuhan mengingatkan banyak kesaksian yang diberikan tentang Dia,
bahkan kesaksian dari kitab-kitab suci, namun mereka tetap juga tidak peduli. Bahkan juga kesaksian dari Yohanes yang mereka puji sebagai yang menyerukan terangnya jalan Tuhan, namun dikatakan di dalam Injil Yohanes, terang dalam jalan itu hanya dilihat sekejap karena mereka tidak menyusuri jalan terang itu. Saudari dan saudara, menerima Tuhan tidak dibuat karena apa? Karena hati tertutup. Apa yang dibutuhkan pada saat ini? Yang dibutuhkan pada saat ini adalah kelembutan hati. Kalau di dalam kitab Keluaran dikatakan Allah menyesal karena Allah punya hati, ternyata kita melihat dan menghidupi bahwa kita seringkali tidak menyesal. Hati kita keras, hati kita kaku, hati kita tidak berubah. Siapa yang kita andalkan? Kalau demikian, ternyata bukan Tuhan yang kita andalkan, diri sendiri. Sehingga dengan demikian kita mengaku menyembah Tuhan, namun akhirnya yang lebih kita puji, yang lebih kita puja, yang lebih kita percaya adalah diri kita sendiri, pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, sehingga tidak ada keterbukaan hati. Dan kalau tidak ada keterbukaan hati, sulit kita temukan kelembutan. Dan kalau tidak ada kelembutan hati, bagaimana mungkin kita bisa mengalami sebagaimana dalam bahasa kitab Keluaran, hati yang menyesal. Saudari dan saudara, dibutuhkan kesediaan untuk menyesali segala kelemahan kekurangan kita. Hati yang menyesal dan remuk redam tidaklah kau tolak ya Tuhan. Demikian kata pemazmur. Bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih memeluk hati, bukan memeluk diri. Supaya apa? Supaya kita membiarkan diri diubah olehnya. Supaya apa? Supaya kita membiarkan diri diperbaharui olehnya. Sehingga dengan demikian kita pun senantiasa menjadi baru. Di tengah situasi kita saat ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, jangan kita menjadi keras hati, merasa lalu segalanya beres dan baik, akibatnya lalu tidak mempedulikan himbauan, aturan, ketentuan dari yang berkepentingan, dari yang berwajib, dari yang berpihak. Akhirnya kita lalu hanya memikirkan diri sendiri, hanya mau mengikuti maunya sendiri saja. Memang tidak menyenangkan tinggal selalu di rumah, beraktivitas di rumah. Namun kita diajak melihat ini saatnya untuk menemukan jalan Tuhan. Ini saatnya untuk menumbuhkan hati. Hati yang lebih peduli dengan diri sendiri, sesama, keluarga, di sekitarnya. Hati yang lebih peduli dengan Tuhan, maka aktivitas rohani dibuat. Hati yang lebih peduli dengan aktivitas kegiatan yang biasa, yang kecil-kecil, rumah tangga. Tetapi juga hati yang peduli dengan sesama yang menderita, sesama yang membutuhkan pertolongan. Itulah hati yang mau untuk senantiasa terbuka. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar hati kita pun senantiasa diperbaharui, sehingga kita siap berubah, siap untuk bertobat. Tuhan memberkati. Amin.